Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pada hari ini kembali bertemu lagi dengan Ibu. Di mata pelajaran AIJ, Administrasi Infrastruktur Jaringan. Untuk pertemuan pada hari ini kita masuk ke materi baru, berbeda dengan materi sebelumnya. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu minta tolong kepada ketua kelasnya, Mas Purwanto, tolong disiapkan dulu dan siapkan sekalian untuk berdoa. Siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, dari 12 orang siswa, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semuanya Bu. Hadir semuanya, alhamdulillah ya, berarti sehat semua, hadir semua. Baik, kita langsung, sebelum kita masuk ke materi yang baru ini, Ibu akan mengingatkan kembali, ada hubungannya juga dengan materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu adalah mengenai VLAN, virtualan. Apakah ada yang masih ingat apa sih virtualan itu? Sepertinya pasti lupa-lupa ya. Ibu ingatkan sedikit ya mengenai VLAN. VLAN itu mengenai virtualan, jaringan LAN yang dibuat secara virtual. Jadi sehingga ketika kita ingin memisahkan jaringan-jaringan lokal tanpa membutuhkan perangkat baru, kita bisa nih memakai teknologi yang dinamakan dengan VLAN. Jadi kita tidak perlu menambahkan perangkat router baru nih, gitu. Tidak perlu, cukup dengan menggunakan teknologi VLAN kita bisa memisahkan nih jaringan-jaringan atau broadcast domainnya menjadi jaringan-jaringan yang berbeda. Itu VLAN ya. Itu kalau misalnya kita masih memakai jaringan yang lokal, itu ya jaringan LAN. Lalu gimana nih kalau misalnya kita mempunyai beberapa jaringan lokal yang berbeda ya, supaya kalian ada gambaran, Ibu akan memberikan sedikit gambaran. Ibu akan stop share. Ibu akan memberikan contoh di simulator, yaitu di Cisco Packet Tracer. Sudah terlihat Cisco Packet Tracernya? Ada Bu. Ada Bu. Ada ya. Di sini Ibu menggambarkan nih ada 2 buah jaringan di sini. Kalau bisa dilihat, di sini ada router TKJ yang mewakili jaringan dari TKJ, lalu di sebelah kanan ada router MM yang mewakili jaringan MM. Ini artinya ada 2 buah jaringan yang berbeda nih. Kalau kemarin kita masih belajar tentang LAN dan dipisahkan melalui VLAN, gitu ya, cuma 1 jaringan doang. Ya, sekarang kita akan mempelajari nih gimana sih kalau 2 buah jaringan yang berbeda, dia mau komunikasi nih, gitu ya. Jadi ini udah Ibu gambarkan sebuah topologi yang menggambarkan 2 buah jaringan. Misalnya di sini ada sebuah komputer TKJ yang mau komunikasi nih ke komputer MM. Ya, Ibu coba simulasikan, kita kirim paket. Kita kirim paket. Di sini kita lihat statusnya di bawah itu adalah failed gitu. Kalau kalian bisa lihat status yang di bawah adalah failed. Itu artinya gagal. Yaitu visi TKJ dengan visi MM belum bisa nih komunikasi, belum bisa bertukar data. Tetapi kalau misalnya dia berkirim data di jaringan yang sama, misalnya dari TKJ 1 ke TKJ 2, oh ternyata sukses. Kita bisa, oh ini disebut dengan masih jaringan lokal. Oke. Jaringan lokalnya TKJ 1 dan TKJ 2 bisa nih berkomunikasi atau berkirim data. Akan tetapi visi antar jaringannya belum bisa. Seperti tadi TKJ 1 ke MM1 itu belum bisa. Nah, maka dari itu kita membutuhkan nih satu konfigurasi tambahan agar visi antar jaringan itu bisa berkomunikasi, yang disebut sebagai routing, gitu ya. Kita akan memasuki materi routing. Itu gunanya apa? Gunanya agar visi atau perangkat antar jaringan dapat berkomunikasi. Seperti itu. Sebelum Ibu lanjut, apakah ada yang mau ditanyakan? Jelas Bu. Jelas ya. Karena Ibu akan masuk nih ke materinya. Nah, untuk PDF maupun modul ajar. Baik PDF maupun modul ajar yang Ibu presentasikan hari ini bisa kalian lihat nanti di Google Classroom ya. Di
Bisa kalian review lagi dan kalian baca lagi di rumah. Oke, baik, Ibu lanjut. Kita masuk ke materi routing statis. Nah, sebelum kita masuk ke routing, oke, ini kita masuk ke materi routing statis, yaitu di kompetensi dasar 3.4 dan 4.4, yaitu mengevaluasi routing statis dan mengkonfigurasi. Jadi, harapannya adalah di materi kali ini, kalian bisa membedakan apa itu routing statis, manfaatnya, kelebihannya, gitu ya, dan langkah-langkah konfigurasinya, sampai kalian bisa melakukan konfigurasi di routing statis. Oke, nanti di materi pembelajaran yang akan kalian bahas itu adalah prinsip dan cara kerja routing statis. Contoh-contoh perintah dasarnya, aturan-aturannya apa pada routing statis, dan juga prosedur dan teknik konfigurasinya. Nah, setelah Ibu jelaskan dulu dari nomor 1 sampai nomor 4, baru nanti akan Ibu berikan nih contoh studi kasus yang kalian akan lakukan sendiri konfigurasinya, disertakan dengan pembuatan laporan hasil konfigurasinya. Itu ya, produk hasil akhirnya adalah kalian melakukan sendiri nih konfigurasinya seperti apa. Tapi sebelum sampai sana, Ibu akan menjelaskan dulu nih dasar-dasar teori mengenai konfigurasi routing statis. Oke, untuk teorinya akan Ibu bagi menjadi 3, yaitu definisi routing dulu, lalu kita masuk ke routing statis, baru yang terakhir adalah implementasi atau konfigurasinya seperti apa. Oke, sekarang kita masuk nih, apa sih itu routing, kenapa sih routing itu diperlukan? Ini teorinya ya. Routing adalah routing dan pengalamatan merupakan fungsi utama dari lapisan network. Masih ada yang ingat lapisan network OSI itu network di lapisan yang keberapa? Ada 7 lapis ya Bu ya, kalau nggak salah. Jangan lupa. Ada 7 lapis, betul, 7 lapis. Lapisan network yang ke pertama atau ke-7 lupa Bu. Lupa ingat Bu. Aduh, nggak belajar sih saya. Oke, nih berarti kalian harus hafalkan lagi ya. Iya Bu, iya lapisan Bu. OSI, karena lapisan OSI itu adalah dasar nih kalau untuk DTKJ, dasar yang akan selalu akan berkesinambungan di materi-materi. Nah, lapisan network ini adalah lapisan yang ketiga di lapisan OSI. Ya, jadi di lapisan network itu fungsi utamanya adalah routing dan pengalamatan IP. Ya, yang berikutnya lagi, routing merupakan fungsi yang bertanggung jawab membawa data melewati jaringan dengan cara memilih jalur terbaik untuk dilewati data. Jadi fungsi utama routing adalah nih memilih nih jalur mana sih yang harus dilewatin kalau kita mau bertukar data atau berkomunikasi, gitu ya. Jadi ketika tadi seperti yang dicontohkan di studi kasus Cisco Packet Tracer, TKJ 1 sama MM tuh nggak bisa bertukar data. Kenapa? Karena belum melakukan konfigurasi routing, belum dikasih tahu nih mau lewat mana sih kalau mau bertukar data. Nah, supaya si TKJ sama MM bisa bertukar data, maka kita perlu nih melakukan routing ini. Nah, routing hanya bisa dilakukan oleh perangkat jaringan yang namanya router. Jadi fungsi routing hanya ada di router, tidak ada di switch, tidak ada di hub, gitu ya, hanya ada di perangkat jaringan router. Berikutnya lagi, routing itu memiliki frame Ethernet. Nah, setiap frame Ethernet itu mengandung alamat tujuan, asalnya dari mana, tipe protokol yang dipakai apa, dan datanya apa. Nah, isi-isi informasi ini disebut juga dengan datagram. Seperti itu. Jadi di situ ada informasi nih, yang pastinya yang harus yang harus ada dalam datagram, yaitu alamat tujuannya, asalnya dari mana, tipe protokolnya apa, dan data yang dikirimkan itu mau berupa apa datanya. Yang paling penting adalah setiap Ethernet card memiliki alamat yang unik, tidak akan sama dengan perangkat yang lain. Yang berikutnya juga routing selalu identik dengan yang namanya gateway, gitu ya. Jadi proses pengambilan keputusan harus melewati gateway, yang mana paket harus dilewatkan. Ya. Routing harus dilakukan untuk setiap paket. Jadi setiap paket yang mau lewat atau data yang mau ditukar harus melewati routing dulu. Tidak akan bisa berpindah datanya kalau tidak melewati routing. Ini ARP mungkin belakangan aja. Kita masuk dulu ke router.
Nah, apa sih router gitu ya? Ini Ibu mengulang materi di kelas 10 mengenai contoh-contoh perangkat jaringan. Router adalah komputer jaringan yang bertugas menghubungkan dua jaringan atau lebih. Tuh ya, jadi kalau kita mau menghubungkan seperti tadi ya studi kasusnya menghubungkan dua buah jaringan atau bisa lebih, kita butuh perangkat router. Tidak bisa hanya sekedar menggunakan switch, tidak hanya sekedar menggunakan hub, ya, itu tidak bisa. Kalau mau menghubungkan jaringan, ya harus menggunakan router. Terus router pun juga ada dibagi dua nih, ada komputer yang difungsikan sebagai router, ya. Mohon maaf ini ada yang suaranya masuk ya, bisa tolong di mute dulu. Mohon saya anak-anak, ini yang suaranya masih masuk, bisa tolong di mute. Terima kasih. Oke, Ibu lanjut ya. Tipe router itu ada dua, ada komputer yang difungsikan sebagai router, jadi kayak misalnya PC nih, kita nggak punya router nih, tapi kita punya PC, kita install nih, kita install OS untuk router, nah bisa tuh jadi PC router namanya. Atau peralatan khusus yang dirancang sebagai router ya, router itu sendiri, alatnya sendiri. Ya, jadi ada PC router dan maupun router itu sendiri. Di router itu ada dua. Yang berikutnya adalah tugas router. Tugas router adalah forward data menggunakan routing protokol. Nah, routing protokol itu diatur oleh routed protokol itu sendiri. Oke, kita lanjut. Tadi Ibu sudah singgung sedikit mengenai gateway, bahwa ketika kita melakukan routing pasti sangat identik dengan yang namanya gateway, IP gateway. Sekarang apa sih ya gunanya IP gateway itu? IP gateway itu digunakan agar router dapat meneruskan data dalam jaringan. Gateway itu bisa diartikan sebagai pintunya atau gerbangnya. Jadi supaya kita bisa meneruskan data, kita perlu tahu nih harus lewat pintu yang mana, gitu ya. Karena kita perlu tahu, kita perlu setting gateway-nya. Lalu berikutnya, pada komputer perlu disetting default gateway ke router. Jadi ketika kita mau melakukan routing, kita perlu setting gateway-nya. Tuh, gateway yang khusus. Jadi ketika melakukan setiap routing protokol, ada gateway yang selalu sama. Nah, routing itu secara umum ada dua nih. Ada routing statis dan routing dinamis. Ya, yang akan kita pelajari adalah routing statis. Nah, apa sih bedanya? Kalau routing statis itu dibangun berdasarkan definisi dari administrator. Maksudnya apa? Berarti kita sebagai admin jaringan yang address-nya mau berapa, lewat gateway-nya gateway berapa, network-nya berapa, subnet mask-nya berapa, kita yang harus mengatur. Kita yang merancang topologi dan kita yang memberikan aturan routing protokolnya. Tapi kalau routing dinamis itu secara otomatis terbangun jalur routingnya dengan cara bertukar informasi antar router melalui protokol TFTP. Jadi kalau routing dinamis itu lebih mudah sebenarnya, ya, karena dia secara otomatis dibangun. Dia akan mencari jalur terbaik. Oh, mau bertukar data lewat mana ya? Dia yang akan otomatis mencari. Tapi kalau routing statis, kita sebagai admin yang perlu atur, ya, IP, gateway, network, subnet mask yang akan digunakan. Kita yang mendaftarkan ke dalam routing table ini. Tapi yang akan kita fokuskan sekarang adalah routing statisnya dulu, supaya kita tahu nih cara penentuan aturan-aturan routing statis seperti apa. Sekarang kita masuk ke materi intinya, yaitu routing statis. Informasi routing tambahan melalui gateway. Jadi setiap routing itu harus ditambahkan dengan gateway. Tidak cukup hanya network ID dan subnet mask-nya aja, tapi perlu ditambahkan dengan IP gateway ini. Terus yang berikutnya, dibentuk secara manual oleh administrator berdasarkan konfigurasi network. Seperti tadi dijelaskan ya, kita sebagai admin yang akan menginputkan secara manual konfigurasinya seperti apa. Nah, kalau routing statis ini hanya cocok untuk network yang memiliki beberapa gateway aja. Jadi maksudnya hanya cocok untuk jaringan skala kecil aja, gitu ya. Kalau misalnya skala besar, lebih baik menggunakan routing dinamis. Nah, sekarang kita masuk ke tabel routing statis. Ya, pastinya menggunakan perintah root. Kalau nanti kita menggunakan Cisco router Cisco, perintahnya adalah IP spasi root. Lalu kita perlu menginputkan tabel routing statis berdasarkan konfigurasi ini.
yang ibu disebut berkali-kali tadi ya, network address dan subnet mask. Kita yang akan mendaftarkan nih berapa network address-nya dan berapa nilai subnet mask-nya. Jika hanya ada satu gateway dapat memakai default root. Nanti ibu akan berikan contoh nih. Apa sih maksud satu gateway, dua gateway, tiga gateway? Ada contoh studi kasus juga. Oke, ini adalah contoh tabel routing statis. Itu ya, ada di beberapa sistem operasi. Ada di Windows, ada juga yang menggunakan router Cisco, ada juga yang menggunakan Linux. Ya. Yang perlu diperhatikan adalah mungkin hanya beda di perintah awalnya aja. Kalau misalnya di Windows itu pakai perintahnya root spasi add gitu ya. Kalau di Cisco pakai IP spasi root. Kalau di Linux pakainya root spasi add spasi stripnet. Ya, hanya berbeda di perintah depannya. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah apa sih ini nilai-nilai IP-nya, gitu ya. Di sini kalau misalnya kalian lihat ada 3 jenis IP yang dimasukkan di sini. Yang pertama adalah networknya dulu nih. Network tujuannya itu mau kemana sih? Kita mau komunikasi ke siapa? Kita masukkan network tujuannya. Lalu yang berikutnya adalah subnet mask tujuannya. Jadi kita mau ke router tetangga, yaitu router B misalnya. Kita masukin nih IP-nya router B dan subnet mask-nya router B. Nah, yang terakhir siapa? Nah, yang terakhir adalah si gateway-nya, IP gateway-nya. Pintu kalau mau ke jaringan tetangga itu lewat mana? Ya. Sementara ibu seperti dulu nanti kita lihat contoh topologinya. Sebelum ibu masuk ke contoh topologinya, ibu akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan mengenai routing statis. Yang pertama kelebihannya adalah mudah diimplementasikan untuk jaringan yang skala kecil. Perlu di-note ya bahwa routing statis cocok untuk jaringan yang skala kecil. Yang berikutnya, tidak membutuhkan router yang mendukung routing protokol. Jadi sebenarnya nggak perlu routing dengan spesifikasi tinggi. Ya, cukup spesifikasi standar, itu kita bisa melakukan konfigurasi routing statis. Sehingga biaya implementasi lebih murah. Jadi kalau misalnya menggunakan routing statis kan alatnya tidak perlu yang terlalu tinggi speknya. Jadi harganya juga lebih murah. Tidak menghabiskan bandwidth karena tidak ada pertukaran informasi routing stable antar router. Lalu yang berikutnya adalah kekurangan dari routing statis. Yang pertama adalah sangat memusingkan jika jaringan berkembang menjadi besar. Tadi kan ibu bilang ya bahwa kelebihan routing statis adalah cocok untuk jaringan yang skalanya kecil. Jadi ketika nanti sebagai admin ternyata jaringannya berkembang nih, bertambah lagi. Nah itu udah nggak cocok nih kalau kita menggunakan routing statis karena menambahkan aturannya menjadi lebih sulit lagi karena kita harus memasukkan aturannya secara manual. Terus yang berikutnya adalah dia itu sangat peka terhadap kesalahan konfigurasi. Konfigurasi yang salah akan mengakibatkan routing tidak dapat bekerja. Misalnya kita salah masukin gateway, kita salah masukin subnet mask, itu sangat berpengaruh. Gitu ya. Jadi ketika kita salah memasukkan IP gateway misalnya, nah otomatis nanti perangkat antar jaringannya tidak akan bisa bertukar data. Jadi harus sangat-sangat teliti ketika kita melakukan konfigurasi dengan routing statis. Nah ini kita masuk ke contoh jaringannya nanti. Ini adalah sebuah topologi, bisa dilihat ya, ada sebuah router di tengah, ada 2 PC di sini. Ya ini maksudnya ada 2 contoh jaringan. Jadi yang pertama ada jaringan sebelah kanan, itu networknya adalah 192.168.2.2/24. Yang sebelah kiri adalah networknya 1.2/24. Sudah diberikan juga informasi gateway-nya, gitu ya. Contoh konfigurasinya gimana? Contoh konfigurasinya adalah networknya nih. Misalnya ini adalah routing untuk routing dari PC yang sebelah kanan nih. Misalnya sebelah kanan mau ke yang sebelah kiri. Berarti kita harus masukin alamat network dari IP tujuannya. Nah, IP tujuannya networknya 1.0 nih, 1.0. Terus masukin nanti subnet mask-nya nih. Udah dikasih tahu subnet mask-nya yang ini. Ini networknya, ini subnet mask-nya. Terus gateway-nya yang mana? Gateway-nya adalah pintunya. Jadi kalau PC yang sebelah kanan mau yang sebelah kiri, lihat pintunya. Nih,
pintunya yang ini nih, gateway-nya. Berarti gateway-nya adalah 1.1. Seperti itu ya. Ini baru yang menggunakan 2 jaringan aja. Ya, sekali lagi Ibu jelaskan ya, bahwa misalnya nih, sisi yang sebelah kanan mau bertukar data ke sebelah kiri. Berarti gimana konfigurasinya? Konfigurasinya adalah memasukkan IP network tujuan. Oke, lihat ya, tujuannya nih, dikasih tahu. Networknya yang ini nih, 1.0. Ini tujuannya. Masukin lagi subnet masknya. Udah dikasih juga di bawah, ini subnet masknya. Itu ya. Baru yang terakhir, gateway-nya, pintunya. Kalau si sebelah kanan mau ke sebelah kiri, lewat pintu yang mana nih? Pintunya yang ini. Berarti nanti yang akan dimasukkan adalah gateway-nya 192.168.1.1. Ini untuk yang 2 jaringan. Nah, ini untuk yang 3 jaringan. Ibu pakai contoh yang ini aja. Dari 3 jaringan. Oke, yang 3 jaringan bagaimana? Sama. Gitu ya. Kalau tadi itu cuma 2 jaringan, ini adalah 3 jaringan. Berarti kita harus memasukkan 2 kali aturan. Misalnya dari PC yang sekarang kita balik ya, dari PC yang sebelah kiri mau ke PC yang tengah dan paling kanan. Berarti nanti kita harus memasukkan 2 kali aturan. Ketika kita mau ke tengah sama yang mau yang ke paling kanan. Itu ya. Misalnya contoh dulu ya, yang pertama. Misalnya kita mau ke jaringan tengah dulu nih. Jadi PC atau jaringan yang paling kiri mau ke jaringan yang tengah. Berarti apa yang harus kita masukkan? Pertama, network tujuannya. Network tujuan yang tengah berapa sih? Ini, udah dikasih tahu. Ini ya, network tujuannya adalah 2.0. Kita masukin ini. Spasi apa? Spasi subnet masknya. Ini subnet masknya juga udah ada. Baru spasi lagi apa? Spasi gateway-nya, pintunya. Dia lewat mana sih kalau mau ke sini? Nih, dikasih tahu gateway-nya itu, gateway-nya ini nih, 2.1. Gitu ya. Jadi ketika jaringan kiri mau yang ke tengah harus dimasuki juga gateway-nya. Itu baru aturan yang pertama, gitu ya. Baru tambahin lagi untuk aturan yang berikutnya. Itu untuk yang contoh 3 jaringan. Oke, sebelum Ibu melanjutkan menjelaskan mengenai LKPD, mengenai teori dan cara konfigurasi rutin statis, apakah ada yang ditanyakan? Tanya Ibu. Boleh Pak, boleh. Tadi Ya. yang di halaman 21 Ibu, tadi saya agak itu kok bisa menentukan yang jaringan 192.168.1.2 kok langsung di sini tadi. Ini yang ada 10 itu gimana Bu? Apa dibuat per kelas Bu? Setahu saya kalau kita ada kelas A, kelas B, kelas C, bahkan sampai kelas D dan E. Tapi kalau tadi skala kecil di depan berarti kelas A, B atau C nggak Bu? Atau gimana Bu? Saya lupa Bu. Terima kasih Bu. Oke, siap. Ibu jelaskan lah ya. Kalau untuk di sini kan kita hanya melakukan konfigurasi. Jadi sudah ditentukan nih IP address dan subnet masknya. Karena masih jaringan lokal, jaringan kecil, berarti kita mau pakai kelasnya kelas C, gitu ya. Ibu review sedikit, gitu ya. Ibu review sedikit. Kalau kita menggunakan subnetting harus diingat bahwa prefix yang digunakan nih, prefixnya itu adalah slash 24. Gitu ya. Ingat ya kalau kelas C itu kan jaringannya jaringan kecil, berarti dimulai bisa dari slash 24 prefixnya. Tuh. Untuk 192 ini hanya soal aja sih, sebenarnya kita bisa pakai jenis IP yang mana aja. Bebas ya Bu ya. Oh ya. Iya bebas betul. Ya, jadi kalau penggunaan, ya siap. Ini bagus sekali ya pertanyaannya ini ya. Jadi buat teman-teman juga gitu, buat teman-teman yang lain, ketika menggunakan atau kita mendesain sebuah jaringan, sebenarnya kita bisa menggunakan IP address yang mana aja. Yang perlu diperhatikan adalah penggunaan prefixnya nih, itu ya. Tergantung skala yang mau kita gunakan. Kalau misalnya masih simulasi atau jaringan kecil, kita bisa memakai kelas C, gitu ya. Dimulai dari prefixnya slash 24, gitu ya. Coba di review lagi nih, kelas A itu prefixnya slash berapa, kelas B itu mulai dari slash berapa dan seterusnya. Terima kasih ya Im, pertanyaannya. Ya Bu, sama-sama Ibu mengingatkan lagi Bu. Oke, teman-teman yang lain bagaimana? Apakah sudah paham atau ada yang perlu ditanyakan? Itu Mas Odi masih bingung itu, nggak tahu. Tinggal 5 menit Bu. Tinggal 5 menit. Tinggal 5 menit Bu. Bisa 5 menit. Oke, Ibu, langsung ya kita Ibu jelaskan mengenai LKPD-nya. Filenya bisa kalian lihat di
bisa kalian lihat di Google Classroom. Ibu hanya menjelaskan apa sih yang poin-poin yang harus kalian jelaskan. Nah, jadi di LKPD ini Ibu sudah menuntun nih kalian untuk belajar untuk mengkonfigurasi sendiri. Ya, ini udah langkah-langkahnya. Ini ada studi kasus sudah Ibu berikan di sini. Studi kasusnya ada 2 router, setiap router ada 1 switch, dan setiap jaringan ada 2 PC. Kalian buat dulu topologinya di siswa paket tracer. Ya, Bu. Nah, ini udah Ibu kasih tahu ini jenis interface dan IP address-nya. Lalu yang berikutnya di langkah kerja sudah Ibu tuntun setiap langkahnya. Seperti yang pertama ini ada tabel pengamatan IP, sudah detail Ibu berikan setiap perangkat itu interface-nya apa, IP address berapa, network berapa, netmask dan gateway-nya. Itu ya. Lanjut, itu nanti ini yang mungkin kalian masih awam, yaitu mengenai perintah untuk konfigurasi routing statis seperti apa. Nah, ini sudah Ibu juga detail jelaskan di sini. Dan keterangan fungsinya. Itu ya. Ibu harap kalian mau mengeksplorasi diri, kalian coba dulu gitu ya. Kalaupun nanti salah, itu nanti kalian bisa tanya ke Ibu cara memperbaikinya gimana. Yang penting kalian mau mencoba. Nah, LKPD ini tolong kalian kerjakan dulu secara mandiri, kerjakan dulu sendiri-sendiri, sampai hasilnya nanti berhasil, nih ya, sampai ke pengujiannya, yaitu berhasil melakukan ping atau berkirim data antar jaringan. Ya, ini harusnya nih hasilnya adalah reply semua atau successful. Ya, kalau misalnya sudah selesai, tolong kalian kembali ke kelompok masing-masing seperti yang kelompok di pertemuan minggu lalu untuk mendiskusikan hasil praktikum yang sudah kalian lakukan sendiri. So, apa sih kesimpulan dari praktikum konfigurasi routing statis ini? Jadi Ibu harap kalian mau mengeksplorasi diri, mencoba dulu praktikum mengenai konfigurasi routing statis ini, baru nanti kalian diskusikan yang ketika ada kesulitan atau kesimpulan yang bisa kalian ambil hipotesisnya bersama dengan teman-teman kelompoknya. Oke, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Oke, sudah 30 menit. Oke, terima kasih. Ibanya sudah. Oke, sebelum ini waktu juga sudah mau habis ya pelajaran Ibu. Sebelum Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini, adakah yang mau memberikan kesimpulan praktikum konfigurasi routing statis hari ini? Ya, boleh Ibu. Berarti kita harus mempunyai gerbang tersendiri ya Ibu ya, untuk pintu tersendiri untuk memasuki ruangan yang lain, ibaratnya seperti itu ya Ibu ya. Betul. Terima kasih ya Sondi. Betul. Ya, utamanya kita harus memperhatikan gateway ketika melakukan konfigurasi routing. Jadi ketika kita mau memasuki ruangan baru, pintunya lewat mana? Betul, jangan sampai nanti salah kamar. Niatnya mau ke ruang A, tapi masukin gateway-nya itu alamatnya pintu B. Gak akan nyambung jadinya. Betul, terima kasih ya Sondi. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, cukup ya sepertinya. Cukup istirahat Bu. Iya. Cukup. Oke, untuk evaluasi nanti kalian bisa mengerjakan di rumah ya. Ini mau istirahat ya daripada lapar. Oke, boleh. Nanti ada tugas yang bisa kalian kerjakan di rumah. Ada soal pilihan ganda nih mengenai materi konfigurasi routing statis. Kalian bisa cek nanti di Google Classroom dan bisa dikerjakan di rumah. Nggak punya laptop Bu, pakai tracernya pakai HP bisa Bu? Oh enggak, tenang aja. Untuk yang soal evaluasi di Google Classroom, soal pilihan ganda, jadi bisa pakai handphone. Oh iya Bu. Ya. Oke, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Ya, kalau misalnya nanti ada yang mau bertanya atau masih kurang jelas, bisa langsung tanya ke Ibu. Langsung untuk Japri pertemuan hari Ibu, ya silakan Japri, boleh. Boleh main ke rumah Bu. Belajar kelompok. Main ke rumah guru aja, di ruang kakom aja ya, bareng-bareng. Ayo Pak Sondi main ke rumah Ibu Guru. Ayo Bu istirahat Bu. Oke, udah beres istirahat ya. Ya. Untuk pertemuan hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih bingung itu Ibu. Iya betul, ini materinya mana sudah advance ya. Menegangkan. Tapi sebetulnya ini ya cara pembawaannya untuk secara kontekstualnya, terus ada analogi metaforanya bagus itu. Nah, jadi bagus ya. Cuman harus kalau bilang harus mengatur ritme
Anak paneng ya Pak. Karena mengatur ritme ya Bu Dwi ya, harus mengatur ritme, ada narik nafas, ada jeda dikit, gitu ya. Soalnya malir terus gitu ya, enggak terasa tahu setengah jam sudah merangkit terus. Nah nanti mohon untuk diatur ya Bu ya. Ini saya pikir untuk saya yakin secara alurnya Bu Dwi itu sudah bagus runtut, tapi cuma itu ya harus di manage waktunya, karena nanti kalau kita ada UKIN terutama, karena ini kan biasanya Pak JP-nya banyak ya Bu ya. Iya betul Pak, dan jam pelajaran biasanya. Jadi nanti di setting khususnya kalau uji UKIN itu di setting ya harus lebih dominan kegiatan siswanya ya. Jadi itu perlu diatur. Ini saya pikir secara konten materi, struktur, kontekstualnya dapat, ya cuman harus mau manage variasi gaya mengajarnya harus ditingkatkan. Jadi harus mengatur ritme ya, gitu ya. Itu Bu dari saya. Ya. Baik Pak, terima kasih. Enggak Pak, ada masukan? Mungkin usul Budi, mungkin ya, biar anak nggak bosan dikasih video animasi Budi, animasi perjalanan routing. Oh iya. Iya, betul Pak. Saya punya videonya Budi, paling hanya 2 menit Budi buat menarik anak. Oh ini ternyata kayak perjalanan lalu lintas Bu itu. Jadi boleh tuh Pak. Gitu. Boleh tuh Pak. Di-share Pak. Pak Joko. Maaf tadi koneksi terputus punya saya ya. Ya. Ini kalau halo ya. Halo Pak. Ya. Putus-putus ya, koneksi saya putus-putus ini, nggak tahu nih kenapa ini tumben ya. Mungkin jaringannya. Iya. Terima kasih waktunya Pak Dwi untuk Ibu Dwi Puspita Ningtyas ini terlalu, nanti untuk yang lain juga materinya kalau panjang di skip saja mungkin gitu ya Pak Dwi. Yang penting kan kegiatan kan sudah buat LKPT. Untuk implementasi LKPT itu bagaimana itu biar bisa dilakukan dengan baik. Ini tadi terlalu panjang materinya, saya komen kayaknya terlalu asik Bu Puspita. Iya maaf Pak. Iya, sehingga di akhir-akhirnya kesimpulan jadi tidak ada terus. Yang kedua kan tadi tujuan pembelajaran kan ada analisis. Kalau terlalu banyak dijelaskan nanti anak tidak bisa menganalisis, mungkin masukannya seperti itu. Jadi yang penting bagaimana siswa ini kan bisa belajar mandiri. Nah sekarang kita jadi pendamping ini. Ya untuk penguasaan materinya sangat luar biasa ya. Cuman mungkin tadi saya selalu mengingatkan biar semua step ini bisa dilalui ya, hanya dalam waktu 30 menit itu ada pembukaan, penjelasan, ada diskusi, ada pengambilan keputusan di akhir, kesimpulan itu kan biar semuanya bisa dilewati ya. Mungkin itu masukan dari saya Pak Dwi. Terima kasih. Iya Pak. Iya perlu strategi ulang ini. Pak. Ya betul. Baik, 2 lagi.